Selamat Selamat pagi, Ibu. Sudah lengkap teman-teman? Izin melaporkan sudah lengkap, Ibu, kelompok 3. Oke, sebentar ya. Sudah recording ya. Baiklah, kita mulai saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Ini angkatan baru 128 kemarin sudah selesai dengan agenda 1. Sekarang kita masuk ke agenda 2. Baik, sebelum kita memulai, saya izin share dulu ya. Sudah kelihatan teman-teman? Bentar ya, saya matikan ini. Saya terganggu dengan apa ini background ini. Oke, biar nggak usah pakai background. Oke, baik, kita mulai saja ya. Izin share. Mudah-mudahan langsung bisa terlihat. Sudah? Sudah langsung terima kasih nih. Sudah selesai berarti. Iya. Baik. Sudah terlihat, Ibu. Oke, baik. Selamat pagi untuk semuanya. Kita akan mulai. Waktu kita sempit, hanya 2 GP. 2 GP untuk agenda 2. Di agenda 2 ini, saya akan menyampaikan apa yang mau kita pelajari terkait dengan agenda 2 yang hanya 2 pertemuan. Tapi sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Ini saya, Elva Simanjuntak, Widiwaswara Presiden Provinsi DKI Jakarta. Ini nomor WA saya. Nanti siapa ketua kelasnya di sini? Pak Didik. Pak Didik. Ya, Oke. Ibu. Dimasukkan dalam grup yang di agenda 1. Siapa kemarin agenda 1-nya? Ibu Neni Rahmawati. Oke, masukkan saja, tidak masalah. Oke, Jadi baik. beberapa Siap. tolong di SS beberapa foto pembelajaran kita nanti kirim di grup ya. Oke, ini Baik, siap, alamat Bu. email saya. Barangkali nanti teman-teman ada yang bermasalah untuk mengirimkan tugas atau apapun itu bisa kita melalui WA, melalui email. Biasanya ada yang begitu-begitu upload, dia bilang maaf ya Bu, salah upload, tidak apa-apa. Ini pembelajaran, jadi jangan takut dengan apa-apapun yang mungkin membuat Bapak Ibu akan semakin. Biasanya kalau jadi pelajar, rasa takutnya besar. Bukan berarti kalau dalam pembelajaran kita nggak enteng, tidak. Dan menganggap semuanya saya bisa kerjakan, tidak. Karena disinilah kita akan menerapkan terkait dengan berakhlak, di sana ada yang namanya kolaborasi. Nah, kita lebih bisa berkenalan walaupun hanya 2 kali pertemuan dengan waktu yang singkat. Bisa menambah silaturahmi. Saya punya media sosial juga. Ini Instagram kayak teman-teman punya. Saya nggak selevel lagi, tidak se-circle dengan teman-teman. Tapi saya mencoba supaya ikutan juga dengan ASN Smart nanti belajar. Bagaimana kita belajar terkait dengan digitalisasi, literasi digital. Semuanya serba digital. Perkenalan pun digital. Bisa dekat karena perkenalan. Tapi ingatlah bahwa apa yang kita buat itu hanya untuk mempererat, bukan jadi pemecah. Itu ya. Jadi ingat, saya hanya Widiwaswara, bukan guru, bukan pengajar. Dan fungsi kami di sini bukan menggurui atau mengajari. Tapi bagaimana teman-teman, kami bisa memfasilitasi teman-teman ikut laskar dan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga kalian datang ke sini dengan tujuan. Ada tujuan kan? Ada tujuan teman-teman. Ngapain datang ke sini? Ikut pelatihan. Ibu. Ngapain tujuannya datang?
untuk Ikut mengikuti pelatihan. pelatihan dan kita sebagai ASN DKI Jakarta siap untuk menerima tugas apapun Ibu. Iya, jadi tujuannya ke sini ke pelatihan mau ngapain? Untuk menjalankan kewajiban kita sebagai ASN DKI Kewajiban, Jakarta. Ibu. apalagi selain itu? Belajar untuk menjadi ASN yang lebih baik. Menjadi ASN yang lebih baik, apalagi selain itu? Kami mau memfasilitasi teman-teman menjadi apa? Ikut pelatihan ASN mau ngapain? Laksar. Mau hanya belajar saja, pintar saja, menjadi ASN yang baik? Ini sekarang posisinya kalian apa jabatannya? Ada bervariasi Bu, ada yang dari Dinas Pendidikan sebagai guru dan Terus sekarang posisinya kalian itu sebagai pegawai apa? Perintah pelayanan Pemerintah. Sekarang baru megang SK apa? CPNS PNS Kita datang ke sini. 100% jadi PNS Bu. PNS kalau mau C-nya hilang, belajar yang benar. Kalau mau PNS-nya yang hilang, ya tinggal C-nya terus. Kan mau datang ke sini kan mau menghilangkan C. Teman-teman biasanya menulis nanti di rancangan itu sebagai salah satu syarat. Sebenarnya bukan itu tujuannya di sini, selain itu. Nah, karena ada tujuan tertentu yang mau menghilangkan C-nya, karena itu berikanlah yang terbaik. Kalau kita mau meraih sesuatu, tidak mungkin dengan asal-asalan, karena itu berikan yang terbaik. Nah, kami memfasilitasi teman-teman, karena itu kami bukan orang pintar. Tapi bagaimana kita memfasilitasi teman-teman, bagi yang merasa mempunyai kelebihan, berikanlah kepada yang belum punya. Karena itu, mari kita berdiskusi. Memfasilitasi teman-teman bagaimana yang belum tahu menjadi tahu, kan gitu. Yang sudah tahu bisa berbagi dengan yang belum tahu. Ini pembelajaran orang dewasa. Karena pembelajaran orang dewasa tidak lagi kita menyebut, ayo Norma sebutkan, ayo Chandra, ayo Saida. Gitu, tidak lagi. Ini pembelajaran orang dewasa. Dan ini virtual. Saya tidak tahu kalau tadi kelompok berapa, kelompok 3, itu yang perlu di sini adalah responsivitas teman-teman. Kalau narasumber bertanya teman-teman nggak menjawab, gimana rasanya? Atau teman-teman bertanya, narasumber hanya berbicara sendiri. Nah, karena itu ini pembelajaran orang dewasa, supaya kita lebih aktif, karena ini kita hanya berada di dalam satu ruang kecil, hanya wajah ini pun bisa kita bayangkan, saya melihat kamera, tapi pikiran saya kemana-mana. Karena itu, mari kita berdiskusi dengan semuanya ambil peran. Pembelajaran orang dewasa tidak ada yang salah menurut saya. Karena, kenapa bisa begitu? Karena apa yang kita berikan itu yang kita merasa kita benar. Nggak mungkin kita orang dewasa membuat kesalahan. Yang gitu ya. Jadi jangan takut salah. Apapun yang teman-teman katakan, tidak ada yang diperangi, tidak akan mempengaruhi apa-apa bagi saya. Jadi saya berharap pertemuan 2 kali kita bisa lebih dekat. Dengan apa? Dengan cara berdiskusi, berpartisipasi, memberikan responsivitas dalam setiap diskusi kita. Itu yang kita harapkan. Karena dengan 2 hari, dengan waktu yang sempit, tidak cukup kita lebih dekat. Jadi harapannya pertemuan dalam ruang kecil ini kita bisa buat lebih aktif. baik Belum sama-sama kenal kan? Apa sudah pernah berkenalan? Walaupun satu dinas belum pernah, walaupun sudah setahun belum pernah. Gitu. Ini perkenalan singkat, tadi kita bisa lanjut perkenalan. Jangan takut. Ini itu kan dulu pengajar saya, tutor saya, nggak boleh berkenalan. Ini yang ada di Instagram saya ini semua CPNS ini, yang mau menjadi PNS. Kan gitu. Hanya itu teman saya. Nggak ada lagi teman-teman yang udah seumuran. Gitu ya. Jadi saya agak berbicaranya agak aneh karena baru
Tadi Pak Bowo jaga kesehatan, saya baru dari UGD tadi malam, jadi rasanya karena sakit di gusi bengkak, terus kurang tidur mungkin karena baru pulang 3:30 tadi malam. Jadi kurang fit, agak sakit sekali. Enggak karena hanya dari gigi, tapi merembet kemana-mana. Mohon maaf, jadi nggak biasanya seperti ini. Biasanya saya memberikan senyum yang terbaik, tapi rasanya nggak bisa tersenyum. Itu ya, hanya tertawa. Baik, itu perkenalan singkat saya. Sebentar, saya buka dulu ya, biar kita, oh ya, ini saya tampilkan dulu bahwa agenda kita hari ini adalah walaupun hanya 1,5 jam, kita akan melewati beberapa agenda yang sudah disiapkan. Yang pertama kita akan perkenalan, terus saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga saya akan menggali sedikit pemahaman teman-teman terkait dengan PNS berakhlak yang sudah teman-teman baca di MOC. Baru kita akan belajar terkait sedikit dengan keterkaitan agenda 1 yang kemarin teman-teman sudah pelajari dengan agenda 2, karena itu tidak boleh lepas sampai nanti ke agenda 4. Teman-teman harus bawa. Dan yang terakhir kita akan belajar skenario pembelajaran kita 4 hari ke depan. Walaupun kita di dunia maya, ternyata kita bisa berkomunikasi dengan baik. Itu harapan saya. Jadi 2 hari kayak gini, nggak usah kaku, biasa aja, nggak ada apa-apa. Kalian mau nilai, saya berikan nilainya. Yang penting berikan yang terbaik. Jangan asal-asalan. Gitu ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Bisa 1,5 jam bisa, kan gitu. Yang penting respon. Tapi kalau gimana teman-teman? Sampai ngantuk saya nanti menungguin, kan nggak selesai. Baik, saya stop dulu ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Saya ambil catatan dulu. Aduh, maaf ya, di sebelah saya harusnya masuk jam 7.30 dengan 124 coaching. Barusan ditanyain, padahal saya udah kabari, kita mundur jadi 9.30. Jadi buka layar di sebelah. Terus ditanyain, siapa aja. Baiklah, kita mulai saja ya. 128. Kita perkenalan dulu, sesi pertama kita. Jadi agak kagok. Konsentrasinya ke antara mulut dengan hati, tapi mudah-mudahan tidak berbagi hatinya dengan teman-teman ya. Kita mulai saja. Ayo, angkatan 128 ya. Siapa yang mau mulai perkenalan dulu? Baik, Bu, mungkin saya terlebih dahulu, Bu. Mohon Ya, izin. silakan, Dit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Elva Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Didi Yulianto, asal dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Saya bertugas di SDN Rawatrate 01, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, SD ya. Jadi Ya, wali kelas ya. Terus siapa Ibu. lagi? Siapa lagi? Baik, Bu. Ya. Saya Oh gini, tadi Chandra udah ngangkat tangan karena merasa nomornya lebih kecil. Pembelajaran orang dewasa. Oh, baik, Bu. Virtual, pakai raise hand. Ya, direction ada raise hand supaya nanti bisa terlihat ke depan, gitu ya. Baik, silakan Chandra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Chandra Yuza.
Saya berasal dari Dinas Pendidikan, bertugas di SMP Negeri 148 Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara. Sebelah mana 148, Dek? Cipinang Muara, Bu. Pinang Muara. Iya, Satu berapa? 148, 148. Saya di Cipinang, Cipinang Besar Selatan. Oh, Cipinang Selatan, ya, Bu. Iya, baiklah, itu Muara. di situ ya, Cipinang Iya, Bu. Muara. Baiklah. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Tadi saya nggak tampilin tinggal di mana. Baiklah. Oke, sama-sama orang Cipinang kita. Ayo lanjut, siapa lagi yang nomor kecilnya? Oke, Norma. Norma. Enggak, mau dari nomor kecil, Bu. Oh, siapa? Saya urutan ke-8, soalnya. Baiklah, siapa aja pun nggak apa-apa lah. Siapa Bri? Siapa yang ngomong? Oke, Bu. Saya, Bu. Oke, Norma. Selamat pagi, Ibu Elva Simanjuntak. Selamat pagi. Semua. Kenalkan, Ibu, saya Norma Juwita dari Dinas Pendidikan. Saya bertugas di SDN Cipedak 01, Jakarta, Jakarta Selatan. Oke, guru kelas semua nih kayaknya ya. Makanya wajahnya lembut-lembut semua. Ayo lanjut, siapa lagi? Brilian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilianti. Saya berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi. Saya bertugas di SDN Cilincing 05 pagi. Oke, sekali lagi ya. Oke, terima kasih Brilian. Niken. Selamat pagi, Bu Elva Simanjuntak dan Selamat teman-teman. pagi. Perkenalkan, saya Niken Ratnawijaya dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Jakarta, Kecamatan Johar Baru. Oke, Johar gitu ya. Terima kasih, Oke, Bu. terima kasih deh. Ayo Malina. Selamat pagi, Ibu Elva Simanjuntak. Selamat pagi. Saya Malina Fauzia dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Saya bertugas di SDN Kenari 07 Jakarta Pusat. Oke, Jakarta Pusat ya, Kenari. Baik, terima kasih. Vicky. Selamat pagi, Ibu Elva Simanjuntak dan Selamat teman-teman pagi. 3. Perkenalkan, nama saya Vicky Aulia Putri. Saya dari Dinas Pendidikan. Saya bertugas di SDN Duren Sawit 07 pagi. Oke, dekatan Duren Sawit sini ya. Baik, terima kasih Vicky. Silakan Raden Roro. Panggilannya Raden Roro ya. Cininta, Ibu. Cininta. Iya. Oke. Selamat pagi, Ibu Elva Simanjuntak dan teman-teman. Oke, selamat pagi. Saya Raden Roro Cininta Tiana Karima dari Instansi Dinas Kebudayaan. Saya bertugas di bidang Sekretariat Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan yang di sana. Di Gatot Subroto. Gatot Subroto, Ibu. Iya, di situ banyak ada yang namanya Betsy ya. Kamu sama Betsy? Iya. Sama Betsy, sama lupa saya siapa lagi. Betsy kebetulan anak bimbing saya, makanya agak hafal. Oke, Syahidah. Selamat pagi, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Ya. teman-teman sekalian. Perkenalkan, Ibu, nama saya Syahidah Humara dari SMPN 126 Kramat Jati, dipanggil Syahidah biasanya. Terima kasih. SMP Kramat Jati. Iya, 126 Di sebelah mana sih itu dia? di Batu Ampar, Bu. Oh, di Batu Ampar. Baik, terima kasih Syahidah. Yang terakhir siapa nih? Saya Bu Irim. Oke, Irin. Ayo silakan. Pagi Bu Elva dan rekan-rekan. Pagi. Nama saya Irim Tiara Puri, berasal dari instansi Dinas PPK UKM Provinsi DKI Jakarta, penempatan di UPT UPK PPUKMP Pulau Gadung. Itu banyak kali singkatannya, Irin. Iya Bu. Kalau sebutkan bisa satu singkatan itu apa itu? PPKM apa? Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulau Gadung. Oh, itu masuknya ke PPK UKM Koperasi. Bukan Bu, di BLUT kita. Oh, tapi PPUKM itu ada bagiannya juga koperasi ya? Iya ada Bu, betul.
Oke lah. Kemarin juga ada namanya Husen. Oh iya. Kenal Husen? Iya. PKM, UKM ya. Baiklah. Baik, terima kasih untuk perkenalan teman-teman. Hanya seperti itu. Tapi bisa lebih dekat, bisa. Banyak anak bimbing yang hanya ketemu di agenda 2 seperti ini, kali bisa dekat. Kenapa bisa dekat? Saya kadang tidak keluar dari grup. Kenapa? Karena ternyata hubungan itu bisa lebih baik. Tahun 2018 saya mengajarkan, apa 2018? 2020 kalau nggak salah, apa 21 kemarin. Saya mengajar, saya lupa. Tapi ternyata apa? Ada yang perlu saya harus minta tolong dengan dia. Akhirnya kenal juga. Kemarin saya minta tolong anak saya harus penelitian di dinas sosial. Dan ketemu. Gitu. Jadi jangan merasa pertemuan 2 kali itu hanya pertemuan sekilas lewat, tidak, bisa lebih akrab. Gitu ya. Teman-teman pun harus membuat satu hubungan kecil ini bisa menjadi barangkali nanti kalian semua udah jadi kepala dinas. Walaupun di sini kepala dinasnya cuma 1 kalau dari dinas kan. Ya, tapi kan bisa jadi ini, bisa jadi itu, menjadi teman, saling mendukung, gitu ya. Baik, itu perkenalan singkat kita. Agak tambah sakit perasaanku. Nah, baik, kita akan lanjut ke bagian kedua pertemuan kita setelah kita perkenalan, adalah saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah selama agenda 2, teman-teman akan dibekali apa yang teman-teman akan terapkan selama dalam pembelajaran aktualisasi, yaitu menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang teman-teman sudah baca di MOC. Apa nilai-nilai dasarnya? Apa nilai dasarnya yang teman-teman sudah pelajari agenda 2? Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan. Kemudian akuntabel. Kompeten. Harmoni. Loyal. Adaptif. Kolaboratif. Semuanya itu apa? Berakhlak. Akronim berakhlak dan teman-teman sudah sebutkan. Itu yang menjadi tujuan kita. Kita akan menginternalisasi semua akronim yang tadi teman-teman sebutkan. Kalau gitu ini apa tujuannya? Saya akan memberikan tujuan ini terkait dengan afirmasi, penguatan, komitmen apa yang akan kita lakukan terkait dengan berakhlak. Gitu ya. Pasti teman-teman sudah bertanya dong. Ini kan 7 berakhlak kan? 7-7-nya mempunyai afirmasi, nanti dibaca. Tuh. Terus teman-teman sudah pasti tanya kakak kelasnya CPNS, bahwa tahun kemarin belum dipakai berakhlak, baru tahun ini. Tahun kemarin punya aneka. Nah, di agenda 1 tidak ada yang berubah. Agenda 2 berubah dari aneka menjadi berakhlak. Apakah anekanya jadi hilang? Ya. Akuntabelnya ada. Nasionalisme ada di mana? Kalau teman-teman sudah baca, pasti tahu. Oh, ada di loyal, Bu. Terkait dengan bagaimana kita melakukan ideologi nasional kita, ideologi Pancasila kita. Komitmen mutunya ada di mana? Ada di adaptif. Anti korupsinya ada di mana? Ada di akuntabel. Etika publiknya ada di mana? Ada di berorientasi pelayanan. Jadi tidak berubah. Gitu ya. Nah, nanti setelah agenda 2 berakhir 4 hari, teman-teman akan memasuki agenda 3 dan nanti akan selanjutnya masuk ke agenda 4. Agenda 2 merupakan mini rancangan dari agenda 4. Karena ini akan teman-teman bawa lagi nanti untuk diterapkan di agenda 4. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Ibu. Karena biasanya saya mengajar kayak gini. Kalian tahu marga saya apa? Sudah tahu pasti dari mana. Suaranya harus kencang, agak sesak rasanya kalau nggak kencang. Itu makanya saya tanya, gitu ya.
Baiklah, teman-teman sudah paham terkait dengan berakhlak. Kalau gitu, kita akan kembali dengan agenda kita tadi, bahwa kita akan melewati agenda, kita akan masuk ke agenda 3 ini, menggali pemahaman teman-teman terkait nilai dasar ASN berakhlak. Ingat, semuanya berpartisipasi. Kenapa? Saya mau ngambil nilai. Kalau diambil nilai, pasti teman-teman akan berbicara. Padahal bukan itu tujuannya. Itu ya. Baik, sekarang kita akan sedikit menggali pemahaman teman-teman pada saat emosi, apa sih yang kalian teman-teman sudah pahami terkait dengan berakhlak. Ayo, siapa yang duluan? Mungkin mohon izin Bu, saya Ayo, lebih dahulu. Iya. Ayo, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Mungkin untuk pelatihan dasar CPNS tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kita menggunakan CPNS di sini berakhlak. Jadi mungkin berakhlak itu mungkin akronim dari berorientasi pelayanan, kemudian kompeten, kemudian akuntabel, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi mungkin yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana kita sebagai CPNS yang nantinya akan menjadi ASN yang memang berakhlak, mempunyai nilai-nilai dasar PNS yang nantinya seandainya kita terjun dalam lapangan, kita terjun dalam instansi-instansi masing-masing, kita bisa menerapkan nilai-nilai dasar ASN atau nilai-nilai dasar PNS itu dengan benar dan dengan tepat, sehingga apa yang sudah kita upayakan ini memang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Mungkin itu saja dulu Ibu, terima kasih. Tidak apa-apa, Mas Didi, terima kasih. Jadi bukan hanya teman-teman yang akan melakukan nilai dasar, nilai-nilai yang harus kita terapkan sebagai ASN. Kami pun yang sudah PNS duluan akan menerapkan nilai-nilai tersebut. Karena itu merupakan nilai dasar kita sebagai ASN. Nanti belajar ASN itu siapa sih? Yang itu PNS dan non-PNS kan gitu ya. Tapi yang jelas, selagi kita masih memiliki status menjadi seorang PNS, nilai-nilai itu harus kita terapkan dalam kehidupan di kantor maupun di masyarakat. Terima kasih, Dik. Ya, Ibu. Ada yang bisa nambahkan? Ada apa di sana? Ayo. Saya Bu. Siapa? Chandra Bu. Oke, silakan Kan. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar ASN, di mana kurikulum tahun ini untuk pelatihan CPNS itu menggunakan akronim berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, dalam kurikulum ini kita akan diminta untuk bagaimana menyikapi dan berperilaku sebagaimana layaknya dalam kurikulum berakhlak ini. Kita akan memahami bagaimana kebutuhan masyarakat saat ini, memberikan pelayanan yang terbaik, terus melaksanakan tugas-tugas dengan bertanggung jawab, dan bersikap loyal terhadap terutama negara dan bangsa kita. Itu mungkin yang baik. Terima kasih Mas Chandra. Terima kasih Bu. Dari luarnya saja ya, kita mau gali sampai ke dalam. Jangan lupa di beberapa SPP ya. Baik, silakan yang lain. Kita mau mengupas, kalau tadi Didi sudah berbicara luarnya, kita PNS harus berakhlak, Chandra bilang juga begitu. Kita akan menerapkan. Ada apa di berakhlak itu? Ibu izin. Ya, silakan. Berakhlak terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan artinya kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Akuntabel, sebagai ASN kita harus melaksanakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Kompeten itu artinya kita meningkatkan kompetisi diri untuk menjawab tantangan yang berubah. Harmonis artinya kita menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
loyal, artinya sebagai ASN kita harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Adaptif berarti kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Dan kolaboratif, kita harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Baik. Cininta sudah mulai mengupas semua berakhlak yang disebutkan Cininta tadi adalah afirmasi dari semua nilai. Itu kan? Yang namanya berorientasi pelayanan afirmasinya adalah memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat, gitu ya. Adaptifnya mampu menghadapi perubahan, kan gitu ya. Itu semua afirmasi dari semua berakhlak sudah Cininta sebutkan. Ada apa lagi yang teman-teman bisa berikan di berakhlak itu? Sudah baca, ada apa di sana? Jangan takut salah, garing salah, semuanya benar. Ada apa di sana selain afirmasi? Afirmasi itu kan penguatan, iya kan? Komitmen. Kayak konsensus saya akan melakukan berorientasi. Berarti saya akan memberikan kepuasan kepada masyarakat di setiap pelayanan saya. Saya akan beradaptif, tapi saya akan bisa berubah, menyesuaikan perubahan yang ada di luar. Itu afirmasinya. Ada apa lagi di berakhlak? Teman-teman, pembelajaran orang dewasa bisa sambil minum, jangan takut. Siap, Bu. Apa lagi? Ayo. Apa lagi yang ada di sana? Kirim. Apa, Rim? Mungkin adanya perubahan tujuan dari yang dulu itu ASN sebagai abdi negara sekarang menjadi pelayan publik. Abdi sama pelayan hampir mirip. Ya. Mungkin itu nanti kita belajar di agenda 3. Ini yang berakhlak yang kita bisa gali. Tadi udah ada afirmasinya, ada apa lagi di dalam sana? Yang kalian baca ada apa? Kan dibacakan modulnya. Iya, Bu. Ada apa lagi di sana? Kita untuk melakukan semua berakhlak itu pakai apa? Izin, Bu. Apa? Silakan, Norma. Mungkin core value-nya ya, Bu ya. Apa, Dek? Value ASN. Core value ASN, Bu. Core value itu adalah nilai dasar. Yang kita mau terapkan adalah berakhlak, betul. Tapi di dalam berakhlak itu ada apa? Ada afirmasi. Terus kalau kita mau melakukan berakhlak itu kita harus ada apa? Kalau teman-teman bilang, saya akan melakukan pelayanan. Terus ada apa di sana? Pernah baca? Ada di sana panduan perilakunya? Yang pernah teman-teman baca? Panduan perilaku, kode etik. Kode etik. Nah, mulai kan, Norma? Ada afirmasi, ada kode etik. Pernah baca apa salah satunya kode etik? Untuk yang berorientasi pelayanan, mungkin kode etiknya atau panduan perilakunya bisa ramah, begitu Bu. Ramah, dekatan, dan dapat diandalkan. Kalau penerapan saya sebagai seorang guru, mungkin ketika ada wali murid yang bertanya, jam berapapun kita harus dapat melayani. Ada panduan perilaku, nanti saya kasih ringkasannya. Di sana yang namanya berorientasi pelayanan ada ramah, solutif, terus ada perubahan, perbaikan tiada henti, memberikan kepuasan, kebutuhan. Pernah baca? Di adaptif ada apa? Suka menolong. Di apa? Di kolaboratif, bersinergi. Kan gitu, nggak pernah baca waktu ngeringkas kemarin.
Ada Bu, baca. Baca ya, cuman nggak tahu Bu itu apa sebenarnya. Tapi baca. Oke. Tulis aja Bu. Oke, baik Norma. Sudah ada afirmasi, ada panduan perilaku. Ada apa satu lagi di sana yang akan kita terapkan di dalam agenda ini? Ada apa lagi? Satu lagi. Itu harus kita gabung. Apa? Indikator. Indikatornya apa? Hasil belajar kita mungkin Bu. Oke. Memang indikatornya nanti kita akan melakukan itu sebagai hasil belajar. Tapi apa yang kita terapkan itu? Pernah dengar di salah satu nilai yang namanya berorientasi, ada kata kunci yang harus kita lakukan. Apa itu? Kualitas, responsivitas, kepuasan. Kata kunci komitmen atau akuntabel, komitmen, integritas, kan gitu. Mungkin teman-teman nggak ngeh itu, tapi itulah nanti yang mau kita terapkan. Kata kunci yang teman-teman sudah punya, lakukan di dalam setiap kegiatan kalian. Tapi bukan kata kuncinya yang dilakukan, tapi perilaku dari kata kunci itu. Oke, saya buka ya. Nih, teman-teman lihat. Oke. Ini dia. Ini ada 7 nilai dasar berorientasi pelayanan. Afirmasinya, ini tadi disebutkan, keinginan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Apa panduan perilakunya? Memahami dulu dan memenuhi kebutuhannya. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Apa yang mau kita terapkan kata kunci daripada berorientasi pelayanan mutu, berorientasi pelayanan adalah respon, kualitas, kepuasan. Tapi bukan kata kunci ini yang mau kita terapkan, tapi perilaku dari kata kunci ini dalam setiap kegiatan. Contoh, teman-teman tahu CRM, tahu Jaki. Ada apa itu? Pengaduan. Pengaduan, kata Irin. Jaki, pengaduan. Kalau saya mau bilang, itu apa? Dalam berorientasi pelayanan itu merupakan apa? Responkah? Kualitaskah? Kepuasankah? Respon, Bu. Siapa yang bilang respon? Respon, Bu. Siapa yang bilang respon? Siapa yang bilang respon? Hah? Saya Bu. Saya, Bu. Norma bilang respon, yang lain bilang yang lain respon kata Niken. Ada lagi? Ya. Apa di? Respon juga Ibu. Respon. Yang lain ada yang mengatakan lain? Ya? Tiga-tiganya, Bu. Tiga-tiganya, kata Saida. Boleh. Saya bilang nggak boleh. Oke, Vivi, kamu menganggap itu apa? Yaki atau CRM? Pertama kan ada pengaduan masyarakat, kemudian direspon oleh yang mengatur, kemudian setelah merespon dia menampilkan kualitasnya sehingga bisa puas daripada masyarakatnya. Tiganya bisa ya? Seperti dalam satu pembuatan aplikasi atau ada sistem atau apapun kegiatan, bisa jadi kita sudah menerapkan 3 kata kunci tadi. Terus panduan responnya apa? Ada apa? Kita memenuhi kebutuhan mereka. Atau kita melayani dengan ramah, solutif, atau itu merupakan perbaikan tiada henti dari panduan perilakunya. Ternyata bisa 3-tiganya. Nah, yang mau kita terapkan adalah bukan kata kunci itu, tapi nanti teman-teman akan membuat kegiatan. Di kegiatan itulah kita akan menerapkan kata kunci dengan panduan perilaku, dan kita akan menerapkan kata kunci dalam bentuk perilaku.
Nanti akan belajar di beberapa contoh tugas mulai kita gali. Ini kan masih apa sih maksudnya nggak menerapkan kata kunci, tapi menerapkan kata kunci. Tapi dalam menerapkannya harus ada perilaku. Nanti ini kan baru pembukaan. Judulnya kalian sudah paham bahwa di berakhlak itu ada hal yang patut kita ingat adalah afirmasi dari semua berakhlak. Di sana ada kunci dan ada panduannya. Ada 3 kan? Gimana cara menerapkannya, Bu? 3-tiganya mau ditulis? Tidak begitu. Itu ya. Tapi yang teman-teman sudah pahami, ternyata CRM itu bisa jadi, pembuatan CRM itu bisa jadi kita menerapkan nilai dasar apa? Berorientasi pelayanan. Kata kunci yang dipakai 3, kata Syahidah. Bisakah disebutkan di situ bahwa CRM dan JAK itu bisa digunakan sebagai adaptif? Bisa adaptif? Adaptif apa tadi, Ri? Cin? Ini ya, terima kasih, Dik. Cininta, afirmasi dari adaptif. Ya, Bu, saya, Bu. Apa, Nur? Adaptif. Iya. Apa? Terus berinovasi, Bu. Berinovasi, bisa disebut adaptif? Yang jakinya itu, Bu. Ya, bisa? Bisa, Bu. Bisa. Jadi semua tindakan yang kita lakukan itu bisa kita memasukkan nilai-nilai dasar. Yang penting kita bisa menggali ada apa sih di sana. Kayak gitu ya. Baik, nanti akan saya berikan. Kita akan menerapkan itu nanti di kegiatan teman-teman. Dari mana kegiatannya? Dari yang teman-teman sudah buatkan gagasannya. Sekarang kita akan masuk ke agenda berikutnya. Bagaimana keterkaitan agenda 1 dengan agenda 2. Di agenda 1 teman-teman sudah belajar apa? Wawasan kebangsaan dan bela negara. Wasbang dan bela negara. Terus apa lagi? Negara. Analisis isu kontemporer. Isu kontemporer. Apa lagi? Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara. Dari analisis isu kontemporer, teman-teman sudah menganalisis apa lagi? Isu yang berkembang di Provinsi DKI Jakarta dan di sebuah instansi tertentu. Isu yang sudah berkembang di instansi Pemprov DKI dan instansi teman-teman. Di sana kalian belajar apa? Menganalisis masalah. Menganalisis masalah siapa, Rin? Ya, Bu. Menganalisis masalah siapa? Instansi SKPD atau unit kerja kita. Instansi atau unit kerja masing-masing. Sudah punya isu? Isu apa? Isu apa, kan? Rencana, Bu. Rancangan. Rancangan. Oke. Isu yang ada di instansi teman-teman diapain? Coba mencari solusinya. Mencari solusinya. Isunya diapain dulu? Dilakukan penelitian. Dianalisa dulu. Diidentifikasi dulu. Terus diapain? Diidentifikasi diapain? Dirumuskan masalahnya. Dirumuskan masalahnya pakai apa? Bisa pakai APKL. APKL dapat satu isu prioritas. Setelah itu dicari apanya, Dek? Dicari penyebabnya. Penyebab utamanya. Siapa lagi? Cari alternatif solusi. Alternatif solusinya, Bu. Cari alternatif solusi. APKL-nya kan penyebabnya ditafsir dulu ya. Penyebab utamanya, ya kan? Ya, Bu. Cari penyebab utama. Setelah itu kita mencari alternatif solusi.
alternatif solusi kita bisa lagi pakai apa? Metode McNamara. McNamara. Terima kasih Cinta. Oke Kiki, terhadap tapi pakai McNamara ketemulah gagasan. Kan gitu ya? Jadi sudah punya satu gagasan atau pemecahan, solusi pemecahan? Sudah bawa ke sini? Yang sudah teman-teman analisis di instansi masing-masing? Sudah bawa? Iya, Bu. Apa yang kau bawa? Penerapan dari hasil analisis tadi, solusinya kita coba terapkan di instansi tersebut agar sampai ada perubahan yang terjadi ataupun sampai isu yang terjadi ini bisa masalahnya terselesaikan. Apa yang kau bawa? Sebuah ide atau gagasan terbaru. Apa idemu itu? Karena kemarin yang berkembang di isu di sekolah saya adalah memang pendidikan karakter yang ada di sekolah kami, khususnya siswa di kelas 6 itu mengalami penurunan karena memang ada pandemi, kemudian siswa diminta untuk pembelajaran jarak jauh, maka dari kami, saya pribadi, membuat sebuah rancangan. Di sini kami membuat sebuah jurnal pembiasaan dengan brand yang namanya Si Pintar, Ibu. Si Pintar di sini adalah C-nya sikap, kemudian P-nya peduli, kemudian I-nya ikhlas, N-nya nasionalisme, T-nya tanggung jawab, A-nya aktif, dan R-nya religius. Jadi kita lakukan dengan brand tersebut untuk meningkatkan atau mengoptimalisasikan pendidikan karakter di sekolah kami. Oke, berarti optimalisasi karakter melalui Si Pintar, gitu kah? Gagasannya? Betul. Betul, yang lain. Jadi sudah bawa optimalisasi pembentukan karakter melalui Si Pintar. Karena solusinya mau diselesaikan dengan gagasan itu. Itu kan karena kurangnya karakter dikasihlah optimalisasi. Mau menyelesaikan isu dia. Oke, terima kasih Dit. Yang lain? Bawa Pak Chandra. Gagasanmu. Bu, kalau di saya kemarin membawa isu tentang penggunaan alat untuk aktivitas pembelajaran senam lantai, karena pada saat ini olahraga di lapangan masih dibatasi karena pertemuan tatap muka terbatas. Kemudian aktivitas olahraga belum boleh menggunakan alat yang berbarengan setiap siswanya, maka saya memikir rencana dan alat yang lebih gampang, mudah dan bisa digunakan masing-masing anak di gimnastik. Jadi setiap anak melakukan gerakan tanpa alat yang bersinggungan teman yang lain. Begitu, Bu. Jadi apa gagasannya? Gagasannya adalah menggunakan alat senam lantai yang lebih murah dan lebih simpel. Kalau biasanya kan menggunakan matras, harus menggunakan matras, ini kualifikasi harus bersinggungan dengan teman yang lain. Oke, harus kau pikirkan apa yang menjadi gagasanmu. Untuk apa itu teman murid-muridmu harus mempunyai alat tersendiri? Gitu ya. Bisa dipahami kan? Ada gagasan alternatif solusi. Kalau tadi Mas Yudi bilang mau saya optimalisasikan karakter mereka dengan cara dengan ini. Chandra mau menyelesaikan pelaksanaan optimalisasi olahraga tanpa gitu ya? Iya. Mempunyai, tapi kau harus lebih spesifikkan gagasan dari alternatif solusimu. Yang lain, ibu-ibu mana nih? Mohon izin Bu,
Para Ratu, iya nih Ken. Ya, kalau saya kemarin berorientasi ke media pembelajaran, jadi kata kuncinya bisa optimalisasi penggunaan media pembelajaran mata pelajaran PKN dengan menggunakan media pembelajaran Quizizz. Karena rata-rata pembelajarannya digunakan menggunakan media WhatsApp, Bu. Masih pakai WhatsApp. Tidak apa-apa. Yang penting kau pikirkan nanti di agenda 4, jangan sampai yang sudah given kalian hanya mengisi saja. Tapi buatkan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif. Gitu ya. Optimalisasi pembelajaran atau optimalisasi hasil atau nilai. Kan gitu ya, PKN dengan menggunakan Quizizz. Pikirkan nanti sama coach ya, sama mentor. Terima kasih. Yang lain? Malina. Baik, silakan Syahidah. Tadi. Kemarin saya tugas individu menganalisis di sekolah saya setelah bertanya-tanya sama seluruh guru dan juga kesiswaan dan juga wakil kepala sekolah, dapat itu yang urgen, yaitu belum optimalnya pemutakhiran data peserta didik, Bu. Jadi data itu sampai kelas 9 itu sebelumnya ini itu masih banyak yang sekali salah-salah gitu. Jadi kayak nama orang tua dan lain sebagainya. Jadi sebagai guru TIK saya kemarin sempat diminta untuk kalau bisa buat sistem yang bisa mengakomodir kesalahan tersebut. Jadi orang tua juga bisa lihat, siswa bisa lihat, dan juga bisa diperbaiki. Nanti baru diverifikasi oleh operator TU, karena kalau operator di sekolah saya hanya satu, Bu. Jadi masalah-masalah yang tadinya banyak itu diakomodir jadi satu, yaitu pembuatan sistem aplikasi berbasis website. Kalau kemarin brandingnya namanya Tatawa, Bu. Tatawa, pemutakhiran data siswa. Begitu, Bu, kalau dari... Untuk apa itu pemutahiran datamu? Pemutahiran data itu untuk jadi perbaikan data terakhir, Bu. Kayak misalkan anak suka ada pindah alamat atau nama orang tuanya salah. Apa yang menjadi gagasanmu di situ? Pemutahiran data? Optimalnya pemutahiran data. Optimalisasi data? Pemutahiran data. Pemutahiran data dengan? Aplikasi website, Bu. Oke. Aplikasinya hanya toolsnya. Tujuannya mengoptimalisasikan pemutakhiran data. Di sanalah kita mau menerapkan agenda. Untuk mencapai gagasan yang kalian sampaikan itu harus ada kegiatannya, kan gitu. Di kegiatan inilah kita akan menerapkan berakhlak. Itulah agenda. Bagaimana kita mau menerapkan agenda 2 kalau nggak ada kegiatannya? Kegiatannya dari mana? Karena saya punya gagasan. Ada langkah-langkah, ada step-step yang saya mau lakukan. Pada saat saya melakukan step inilah saya menerapkan berakhlak. Itulah gunanya agenda 2. Brilian. Kau mau apa deh gagasanmu? Terima kasih teman-teman. Ya, mohon izin, Bu. Saya kemarin itu mengambil analisis isu penggunaan media digital yang bervariasi dalam meningkatkan minat baca kelas 6 SDN Cilincing 05. Kenapa saya mengambil ini? Karena saya merasa sejak pandemi COVID-19, siswa saya mengalami minat baca yang sangat signifikan, Bu. Belum lagi di sekolah saya itu mengadakan PTM 50%, yang mana mekanisme lama pembelajarannya hanya 4 jam, terus menggunakan di sesi pertama, misalnya di hari Senin itu nomor absen 1 sampai 17, di hari Senin yang nomor absen 18 sampai 34, PJJ di rumah, sehingga waktunya sangat terbatas, Bu. Oke. Gagasannya jadi apa deh? Apa merupakan gagasanmu? Brilian. Ya, Bu, optimalisasi penggunaan media digital, Bu. Oke, optimalisasi apa? Apa yang kau mau optimalisasikan dengan digitalisasi apa? Media digital dengan saya menggunakan Google Sheet, nanti di dalamnya. Kau mau optimalisasi penggunaan digitalisasi? Penggunaan, Bu, penggunaan media. Penggunaan media. Itu ya. Yang memang teman-teman bawa dari agenda 1 adalah ada gagasan yang saya mau lakukan di sekolah.
Karena gitu di agenda 2 itulah keterkaitannya. Kalau tidak ada gagasan gimana kita mau buat kegiatan? Gitu kan? Saya mau mencapai ujung sini. Kan ada tangga-tangganya. Ini kegiatannya itu merupakan tangga-tangga itu. Sebelum mencapai tangga 1, saya harus mulai dulu dari tahap ini lagi. Berarti dalam satu gagasan ada beberapa kegiatan yang kalian lakukan. Di dalam satu kegiatan ada beberapa tahap kegiatan. Itu ya. Contoh, saya mau mengajar laskar. Kenapa? Supaya mereka ini bisa lulus. Tujuannya adalah meluluskan teman-teman peserta laskar. Apa kegiatannya? Yang pertama, saya akan mengajari memberikan model pembelajaran A. Dalam membuat model pembelajaran A, ada tahapnya. Saya pelajari dulu tahap ini. Saya minta izin dulu dari atasan. Atau saya tanya teman-teman, itu udah ada 3 tahapnya. Baru mau bikin metode pembelajaran. Sudah dapat metode pembelajarannya, saya akan melaksanakan pembelajarannya. Dalam melaksanakan pembelajarannya apa? Saya kasih dulu pretest. Kan? Tahapnya. Setelah itu, saya kasih pembelajaran yang tadi. Baru saya kasih post-test. Yang ketiga, saya evaluasi. Kok tugasnya begini? Evaluasi pembelajaran itu tahap ketiga. Di sana ada apa? Evaluasi hasil pretest. Post-test baru saya lihat. Oh, ada terus. Jadi sudah punya gagasan, punya tahapnya, dan punya tahap kegiatan. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting ada tujuan yang teman-teman mau dapatkan. Di mana di tahap kegiatan itulah kita menerapkan berakhlak. Gitu ya. Sampai sini paham ngapain sih agenda 2? Itu keterkaitannya. Jadi semuanya sudah bawa gagasan. Malina, kalau sudah bawa gagasan? Ibu izin. Gagasannya? Ya, kebetulan saya guru pendidikan agama Islam. Nah, kemarin saya mengangkat isu kurangnya kemampuan siswa dalam menghafal Al-Quran, terutama dalam di juz 30 surat-surat pendek. Gitu. Jadi kemarin ketika PTM 100% ada materi di surat pendek, padahal cuma berapa ayat, tapi kebanyakan siswanya itu masih banyak yang belum bisa menghafal surat itu gitu. Baik, kalau gitu gagasanmu apa deh? Saya ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal Al-Quran melalui metode murojaah. Oke. Ada kegiatan yang kau lakukan di sana? Setiap sebelum pembelajaran, kita akan bersama-sama untuk membaca surat pendek tersebut. Kegiatan untuk melakukan peningkatan itu sudah ada? Iya, Ibu. Contohnya apa? Setiap sebelum pembelajaran. Nanti di pelaksanaannya. Untuk mencapai gagasan ini rancangan ini, kalian harus ngapain dulu? Kan nggak langsung mengajar. Diapain dulu? Metodenya saya pelajarin dulu. Saya minta persetujuan dulu, kan kayak gitu-gitu kan? Bukan langsung saya akan mengajarkan itu, belum. Saya udah punya ini nih, saya mau bikin kue nih. Saya mau bikin kue onde-onde. Emang langsung praktek? Ngapain dulu? Ngapain dulu kalau bikin onde-onde? Bahannya dulu ke pasar. Bahannya, Bu. Siapkan peralatannya. Bila perlu baca dulu cara pembuatannya, baru praktek. Kan gitu. Itu yang mau. Ya, Ibu, terima kasih. Ya, teman-teman, kalau saya tidak sebutkan satu-satu, tapi gambarannya seperti itu. Bayangkan kalian pengen rasanya makan onde-onde, masalahnya kangen banget sama makan onde. Kalau gitu saya akan membuat onde-onde. Kan gitu. Masalahnya pengen makan onde-onde. Buatlah onde-onde. Pada saat saya membuat, saya tidak langsung praktek. Saya beli dulu bahannya. Saya pelajari dulu cara membuatnya. Baru saya praktekkan. Setelah itu saya evaluasi. Nggak enak rupanya. Oh, berarti ada yang kurang.
Nanti saya TL lagi kekurangan. Itu namanya monitoring evaluasi. Gitu ya. Baik, sudah, saya harap teman-teman sudah punya. Itulah kaitannya dari agenda 1 ke agenda. Nanti jangan dilepas, ini bawa ke agenda 3. Sudah ada isu, ada gagasan, ada kegiatan, bawa ke agenda 3. Selesai agenda 3 dikasih lagi ramuan-ramuannya, bawa ke agenda 4, sudah fix Pak. Udah jadi deh. Terapkanlah itu selama aktualisasi. Gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan beralih ke agenda yang terakhir. Bagaimana pembelajaran kita 4 hari, kebersamaan kita 4 hari, walaupun kita tidak ketemu. Anggap aja di depan mata nih semuanya. Gitu ya. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran agenda 4. Sekarang kita sinkronis pertama. Sinkronis kedua hari apa? Jumat. Bu. Jumat. Tanggal 1. Ya, hari Jumat, Bu. Hari Jumat. Baiklah. Sudah ngintip elemen? Udah, Bu. Ada tugas. Banyak tugas banyak, kata Norma. Itulah komunikasi kita. Kenapa kita nggak klasifikasi? Kan gitu. Tapi ingat, di semua apa yang terjadi, jangan selalu memikirkan jeleknya. Cobalah kalau kita klasikal. Siapa yang udah punya anak? Siapa yang udah punya anak sini? Bu. Norma bilang harus meninggalkan masuk asrama, tinggalkan tuh anak kalau mau mengejar CPNS menjadi PNS. Untung daring. Duduk ya nak, mami mau belajar dulu. Ada di samping. Jadi semuanya punya untung. Bukan berarti jadi untung pandemi. Enggak ya. Yang bilang jadi untung lah, jadi enggak ini jadi enggak PTM jadi di rumah, enggak begitu. Baik, gitu ya. Jadi ada tugas banyak memang. Tapi kalau banyak itu dikerjakan secara berkolaborasi, enteng. Saya tidak akan mendampingi teman-teman selama asinkronus. Karena kalau saya nanti semuanya aktif. Tapi saya akan melihat hasil pekerjaan teman-teman itu tidak asal. Berarti kolaborasinya berjalan dengan baik. Sudah lihat tugas pertama? Sudah, Bu. Ada 2 tugas di sana, gitu kan? Yang akan dikumpulkan besok. Oh itu. Besok itu 1 kali upload. 1 untuk mind mapping dengan PPT. Terus lembar keduanya taruh aja, lembar ketiganya link dari video yang teman-teman buatkan. Gitu ya? Jadi besok diupload. Pada saat asinkronus besok lakukan tugasnya. Pada saat asinkronus hari ini lakukan tugasnya. Ingat, di tugas pertama saya berikan yang mana penerapan, yang mana base-nya. Yang mana yang bisa dilakukan, mana yang dilanggar. Jangan membuat lawan kata. Penerapannya datang tepat waktu. Pelanggarannya tidak datang tepat waktu. Dinegatifkan tidak. Pokoknya dicari lagi yang dilanggar apa gitu ya. Itu baru namanya kreatif. Memberikan pelayanan dengan baik, dengan senyum, tidak tersenyum. Itu namanya nggak kreatif. Berikan, cari semakin banyak penerapan perilaku terkait dengan berakhlak supaya nanti kalian pada saat penerapan diaktualisasi tidak susah lagi. Karena itu jangan negatifkan, gitu ya. Itu baru tugas pertama. Kalian mulai menggali apa sih perilaku di berakhlak. Yang kedua, membuat video. Udah yuk bikin video yuk. Rapat berlima Zoom. Tolong Ibu ini kan kamu nanti bantu Ibu Norma
untuk menyerah tugas. Apa? Gak sempat. Penerapan tidak mau kolaboratif. Bukan gitu, gimana mau terinternalisasi kalau cuma di sini doang. Lakukan, kerjakan, baru nempel. Orang kalau hanya melihat cuma berapa persen, mendengar cuma berapa persen, tapi kalau melakukan akan itu tugas ya. Oke, tugas 3. Setelah tugas 3 kita ketemu tanggal 1. Kalau tugas berikutnya udah gampang lah, itu nggak bisa diperiksa lagi. Untuk tugas 3 memang harusnya itu untuk tugas setelah kita sinkronus 2. Tapi kalau udah sinkronus 2 selesai, kita nggak ketemu, kita periksa. Tugas 3 lakukan seperti yang tadi kita sudah diskusikan. Ada gagasan, ada kegiatan, ada tahap. Terapkanlah itu yang namanya perilaku. Bu, emang harus dibikin berapa kegiatan? Bagi saya cukup 2 kegiatan, tapi ada 1 tahap di dalam 1 kegiatan, ada 1 tahap di dalam kegiatan. Atau, Bu, saya 1 kegiatan tapi tahapnya 4. Ya sudah. Itu ya. Kurang paham, terlalu banyak yang saya sampaikan, tanya di grup. Bu, nggak paham, terangin lagi. Kita rasa terang. Tapi lihat dulu, kan belum baca kan semuanya. Bagaimana cara penerapannya, Bu? Nah, ada gagasan, ada kegiatan, ada tahap kegiatan. Di tahap kegiatan inilah kita menerapkan perilaku itu. Saya akan melakukan tahap kegiatan dengan apa perilakumu dan kata kunci apa yang kau lakukan. Contoh, itu ya. Siapa tadi yang bilang? Saya tanya-tanya teman-teman dulu, kata Syahidah. Itu kan tadi? Hidah? Iya, Bu. Iya, Bu. Panggilanmu apa sih, Dek? Syahidah, Bu. Hidah. Oke, Hidah. Tadi kau bilang kan, kami berdiskusi dengan teman sejawat. Nanti tuh, pada saat saya akan berdiskusi dengan teman-teman, kau melakukan apa di situ? Kau menerapkan nilai apa? Kolaboratif. Kolaboratif. Cari kata kuncinya. Saya akan berikan kata kuncinya sebentar lagi. Di semua nilai. Tapi bukan kata kunci itu yang kau lakukan. Tapi perilaku di kata kunci. Contoh. Bersinergi. Bersinergi apa? Saling memberikan pendapat dan kami bisa bersinergi, menyepakati semua pendapat itu, namanya bersinergi. Kata kuncinya bersinergi. Tapi perilakunya apa? Menyamakan pendapat. Jadi pada saat si Hida melakukan tahap kegiatan itu, dia menerapkan kolaboratif, memakai kunci sinergi. Tapi apa perilakunya? Saya akan melakukan koordinasi dengan teman sejawat dengan menyepakati semua pendapat-pendapat kami sehingga kami mendapatkan satu kesepakatan. Kan gitu. Itu contohnya. Sebentar. Saya tampilkan lagi. Kata Hida, waktu dia mau melakukan tahap kegiatan A, dia menggunakan kolaboratif. Ini afirmasi, itu adalah penguatan nanti. Nah, yang dipakai adalah sinergi untuk hasil yang lebih baik. Bagaimana perilakunya? Saya akan melakukan koordinasi di tahap kegiatanmu. Dengan apa? Memberi kesempatan kepada teman-teman untuk mengeluarkan pendapat sehingga kami mendapatkan satu kesepakatan. Itu wujud perilaku dan sinergi. Itu ya. Nanti teman-teman di tugas pertama juga akan menggali apa sih yang diterapkan di dalam kolaboratif. Kita pakai kata kunci ini,
Apa contoh perilakunya? Itu yang kalian mulai jadi. Ya, tapi nanti di tugas 3, perilaku apa yang kalian terapkan dengan hampir mendekati kata kunci itu. Sampai di sini paham? Ya, siapa? Pelan-pelan, namanya pembelajaran. Emang sekaligus ini. Ini kan saya bilang gampang karena udah berkali-kali. Udah base ke berapa ini saya ngomong. Baru ketemu begini. Paham? Bisa diulangi sedikit. Kita mau ngapain di agenda 2? Siapa yang mau ulang? Mengulas sedikit lagi. Coba di agenda 2, kira-kira mau ngapain nanti yang mau dilakukan? Ya, baik, sudah. Mengemukakan gagasan, menguraikan kegiatan, serta melakukan tahapan-tahapan kegiatan dari masalah yang kita telah dapatkan di agenda 1. Itu di tahapan kita akan melakukan implementasi daripada berakhlak tadi, Bu, berorientasi, akuntabel, kompeten. Oke. Setelah itu di sana kita akan menerapkan apa? Nilai. Mengambil satu kata kunci dari nilai dan uraikan perilaku pada setiap tahap kegiatan. Bu, saya kan tahap kegiatannya 4, emang 4-4-nya. Gak usahlah 2, tapi ke-7-7-nya kalian terapkan. Kata Siniken, itu saya 2 kegiatan. Satu kegiatan dari 1 tahap, satu kegiatan dari 1 tahap. Saya bikin 7-7-nya. Emang 1 tahap kegiatan ada 7-7-nya. Kalau ketemu. Kalau enggak, bikinkan tahap berikutnya, buatkan 7-7-nya. Di tahap kegiatan cuma ada 4, Bu, nggak ada 5. Kalau gitu buatkan tahap kegiatan yang ada selain yang 4 di atas. Jadi tetap harus belajar membuatkan ke-7 nilai. Sampai sini paham? Iki, gimana? Bu, saya baca dulu, Bu. Nanti saya tanya. Boleh? Boleh. Jangan takut. Kan saya udah bilang, Bu, saya mau ngomong ini. Nggak ada yang salah. Oke, Brilian. Brilianti, sampai Bu. paham? Paham, Bu. Paham. Kirim. Cukup, Bu. Apa yang kau pahami? Mengenai tugas-tugas dan apa yang harus kita lakukan di agenda 2 ini. Oke, lakukan dulu. Nanti kita ketemukan di sinkronus 2. Saya hanya memberi gambaran untuk tugas 3 itu merupakan gambaran atau miniatur nanti yang kalian lakukan di agenda. Jangan bergerak melakukan tugas yang lain ke tahapan yang lain. Contoh, di tahap 1, kalian menerapkan 4 nilai. Tugasnya berarti tetap di tahap 1 itu. Jangan membuat tahap kegiatan lain. Gitu ya, nanti kita pelajari di sinkronus kedua. Yang penting gali dulu perilaku dari setiap nilai itu. Ini akan saya berikan materi di LMS, akan saya upload supaya kalian bisa menggalinya dengan menggunakan kata kunci. Ingat, bukan kata kunci yang mau kita terapkan, tapi perilaku yang ada di setiap kata kunci. Gitu ya. Video yang kalian lakukan, jangan rapat di dalam room. Lihat video-video yang lain, banyak kok. Tutor Elva, keluar banyak. Gitu. Oke, sampai sini paham? Untuk tugas yang lain, ingat. Saya memberikan semua tugas, takut lupa saya sih. Kerjakan. Di setiap asinkronus, kalau umpamanya tugas 2,
hari ini yang harusnya diselesaikan besok sudah selesai hari ini. Bukan berarti besok kalian tidak datang ke rumah. Kerjakan yang baik. Ya. Jangan dibuat tugas itu jadi beban. Yang akhirnya kalian bilang, aduh Laskar ini banyak kali tugasnya. Kalau saya tanya, kalian tanya enggak kelas PNS yang dulu? Yang sudah PNS? Iya. Apa yang dibilang? Laskar itu tugasnya banyak. Itu kok enggak bilang? Enak loh, banyak teman. Belajar. Tapi ada yang basa-basi. Menambah ilmu, berwawasan. Enggak juga. Sampai sini paham? Materinya saya akan upload nilainya sebentar lagi. Supaya itu menjadi pedoman. Bikinkan yang terbaik. Jangan berada di zona yang biasa-biasa saja. Yang penting juga selesai. Teman-teman guru melihat penulisan dari nilai kan? Saya pun biar bisa memberi nilai terbaik. Oke, baik. Malida, ada yang mau pertanyakan? Ini Bu, izin bertanya. Di MS nama kelompoknya di akun saya tidak keluar Bu. Belum. Kelompoknya sama. Ya, terakhir ya. Bentar. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Nih, saya belum tulis kelompoknya. Supaya saya bisa mengklik siapa yang bisa upload tugasnya. Untuk tugas upload saja. Ya, terima kasih Malida. Sebentar ya. Oke, Vicky, ada yang mau pertanyakan? Cukup, Bu. Kalau nggak paham aku tanya Bu nanti di grup jawab ya Bu. Iya, Atau Bu, siap. jawab walaupun banyak kali WA, jadi suka telat. Nanti sampai saat lain. Akan ku jawab, tenang aja. Oke, Lilian, ada yang mau pertanyakan Dek? Kenapa Dek? Lilianti? Ya, cukup, Bu. Baik, Niken? Cukup, Bu. Baik, Irin? Cukup, Bu. Norma? Sekarang cukup, tapi mungkin nanti berjalannya tugas, nanti akan pasti ada pertanyaan. Iya, nggak apa-apa ya. Kalau kurang paham tanya. Itu pembelajaran. Kalau sudah paham, nggak usah belajar. Kan gitu. Jangan takut. Diminta. Cukup, Bu. Baik, Syahidah. Tugas 1 Bu, yang saya lihat di situ kan di poin 2, izin Bu bertanya Bu. Di poin 2 kan itu ada membuat dalam bentuk PPT Bu. Namun di poin 5 di situ ada hasil tugas 1 dibuat pada kertas A4 buat mind mapping. Jadi bentuknya kita mengupload berarti 3 file ya Bu ya, atau bagaimana Bu? 2. Satu PPT, satu mind mapping. Nggak usah pikirkan A4-nya, lupa saya menghapus A4 itu. Yang penting bikin mind mapping, kan ada aplikasi mind mapping kan? Bikinkan yang bagus. Kenapa mind mapping menjadi sekarang ngetren? Karena orang lebih gampang rupanya melihatnya. Lebih menarik. Gitu ya. Jadi kalau sudah buat PPT, kan tinggal memindahkan ke mind mapping-nya. Ingat, untuk tugas 1, yang namanya kalian berbeda, Irin berbeda, Cininta berbeda. Jangan hanya memberikan contoh dari teman-teman guru. Berikan juga dari Cininta. Ikut ambil bagian partisipasi. Oh ya, pelanggarannya kayak gini saya temuin nggak di sana. Oh, yang belum terapkan ini. Jadi jangan karena lebih banyak guru, jadi semuanya ke guru. Tapi contohnya, kalau kalian bisa memberikan contoh 3, berikan contoh 3. Gitu ya, dari semua instansi. Baik, Didit, begitu Saidah. Bikinkan jadi 2, 1 PPT, 1 mind mapping. Uploadnya besok, di bawahnya tuliskan link video kalian. Baik Bu. Untuk tugas kelompok, karena satu kali upload ya.
Baik, Mas Didi, ada yang perlu kita bahas lagi? Sementara sudah cukup, Ibu. Baik, nanti kalau ada yang kurang paham, tanya ya. Saya kurang, nggak biasanya saya mengajar kayak gini. Chandra? Ada yang Siap, Bu. Sudah paham, Bu. baik, kalau gitu kita lanjut dengan yang menjadi subkelompok 1 kemarin siapa? Siapa satu kelompok? Siapa deh? Didik sub 1. Didi, terus siapa lagi? Vicky, Bu, kemarin. Baik, Vicky, terus Brilianti, Bu. Brilianti. Siapa deh? Pacan. Hah? Chandra, Ibu. Pak Chandra, Bu. Jadi digabung laki-lakinya. Iya, kemarin bergabung, Bu. Ya, kemarin digabung. Kalau gitu saya cerita dulu. Chandra, kau cari siapa lagi? Didik, Vicky, Brilian, siapa lagi? Irim. Sama Bu Irim kemarin, Bu. Kirim. Kalau gitu saya akan pindah. Chandra, sisanya menjadi Malina, terus Niken, kan gitu ya. Niken, Norma, kamu masuk ke Pak Didik ya. Sininta, sama Syahida. Oke, kemarin di kelompok 1 siapa ketuanya? Kemarin Pak Didi, Bu. Oke, sekarang kita ganti. Siapa Pak Didi? Kau kasih dulu kekuasaan. Tampuk kekuasaan ke siapa? Langsung ditunjuk saja, Bu. Iya, Didik aja yang nunjuk siapa. Oh, begitu. Dari 5. Ya, Vicky, Brilian, Irim, sama Norma. Siapa dek? karena kemarin Bu Brilianti juga sudah jadi ketua ya, Bu ya. Ya. Bu Vicky. Oke, Vicky. Siap. Oke, siap, Cuma Pak. mengupload doang, Vicky. Ya, siap, Bu. Siap lah, harus siap. Baik. Iya. Oke, makasih ya dek. Chandra, kau adalah raja paling ganteng di kelompok ini. Kau pilih siapa menjadi ketua di sini? Apa, Bu? Siapa yang menjadi ketua kelompokmu? Oh, saya memilih, Bu. Iyalah, aku kasih kesempatan bagi kalian. Kalau enggak kami kerubutin kalian berdua. Siapa nih? Mungkin Ibu Malina aja mungkin, Bu. Malina, bisa? Izin Bu Malina. Ah? Malina. Ya, Ibu. Baiklah, supaya saya bisa klik di sana yang upload. Itu doang, nggak ada apa-apa. Baik, kerjakan tugasnya, sembari membaca. Tidak, kalau kurang paham, tanya di grup. Sudah kau masukkan saya ke grup, Dik? Mohon izin, Bu, mungkin akhir dari sinkronus kami akan memasukkan nomor Ibu ke grup yang ada Ibu Neni juga ya, Bu ya. Ya, tidak apa-apa. Oke. Nanti masukkan supaya nanti upload lagi SS foto pembelajaran kita yang sekarang ya. Siap. Ya, Bu. Sebentar, saya akhiri dulu dengan ini akan saya kirimkan menjadi panduan teman-teman untuk melakukan tugas-tugasnya. Ini skenario pembelajaran kita, sinkronus keempat hari ini. Saya sudah uploadkan tugasnya, walaupun ini tadinya 5 tugas, kami kurangi menjadi 4, nggak usah dipermasalahkan. Karena tugas kelompok menjadi kita gabung 1, tugas 3-nya, tugas keempatnya pindah jadi tugas 3. Kenapa? Karena kalau nanti kita berikan setelah sinkronus kedua, kita tidak ketemu. Tidak kita bahas, akhirnya kita bahas di depan. Gitu ya. Saya akan kirimkan beberapa materi ini menjadi panduan teman-teman untuk melaksanakan tugasnya. Pada saat asing kurang paham, tanyakan melalui WA, nanti akan saya jawab. Oke? Kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau kita bahas,
Selamat bertugas, jadikan pekerjaan ini yang menyenangkan. Jangan buat jadi berat. Bagi saya tidak ada yang berat. Kerjakan dengan senang hati. Dan berikan yang terbaik. Karena bagaimanapun kalau kita mau meraih sesuatu, pasti kita memberikan tenaga yang benar-benar kita akan bisa meraih itu dengan baik. Gitu ya. Saya harap pertemuan kita walaupun singkat seperti ini, kita menjadi satu teman yang baik. Belum ketemu, nanti pada saat kita ketemu di kapan di berlalu, bisa lebih dekat lagi. Oke, teman-teman, saya cukup sampai di sini. Silakan mengerjakan tugasnya dengan sinkronus, aktif. Dan besok, kalaupun sudah selesai tugas itu, di akhir yang berikutnya kalian akan tetap ketemu. Ya? Oke, mohon maaf teman-teman. Kurang kepitan untuk memberikan. Karena kalau kena, jadi sakit dia. Jadi terpaksa, nggak biasa saya ngomong, jadi gini ya, nggak model. Oke. Baik teman-teman, semoga bisa menyelesaikan tugasnya 4 hari ke depan, tanggal hari Jumat kita ketemu. Oke ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elva. Terima kasih Bu. Saya lihat duluan, kerjakan tugasnya. Saya akan upload yang barusan ke materi di LMS. Ya, Bu. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Bu. Baik. Alhamdulillah.